Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang biomimetics dan sekarang sudah masuk minggu ke-14 gitu, dan ini merupakan minggu terakhir sebelum persiapan kalian untuk UAS ya. Dan jangan lupa belajar buat UAS karena nilai UAS itu kalau tidak salah sekitar 250 poin, dan itu sangat-sangat membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan. Misalnya ingin dapat A, 250 poin itu sangat besar gitu ya. Oke, jadi minggu ini kita akan belajar tentang biomimetics atau biomimikry. Jadi slide pertama, apa itu biomimetics atau biomimikry? Jadi biomimicry is the imitation of the models, systems, and elements of nature for the purpose of solving complex human problems. Jadi di sini kita tahu kalau biomimicry adalah suatu imitation di sini ya, imitation, atau dia mengimitasi. Mengimitasi apa? Model. Bisa model ataupun desain ataupun sistem disebutkan di sini. Ataupun elements yang menyusun model itu atau sistem itu dari nature atau dari alam. Jadi dia mengimitasi alam. Intinya itu. Baik dari segi modelnya atau desainnya, dari sistemnya, atau bisa kita asumsikan dengan prosesnya, bisa juga elemennya. Elemen itu ya elemen unsur yang uh, membuat atau menyusun model atau sistem tersebut gitu ya. Tujuannya apa? Untuk membantu solve problems. Jadi membantu memecahkan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh human atau manusia. Jadi ini cuma salah satu contoh sederhana terkait biomimetics atau biomimicry. Jadi kalau kalian tahu velcro tape atau ada kain gitu dua, dan itu bisa direkatkan, itu salah satu teknologi atau salah satu bentuk yang terinspirasi dari alam gitu, dari ini namanya the tiny hooks of bar fruits. Jadi dari buah-buahan tanaman yang biasanya ada di pegunungan ya, yang menempel di pakaian kita gitu. Oke, selanjutnya biomimikry. Siapa sih yang mengemukakan pertama kali tentang konsep biomimikry? Ada namanya Janine Embeñus. Jadi dia itu seorang penulis dan pengamat ilmiah dari Montana ya, United States. Jadi orang ini mendirikan Institute of Biomimicry karena dia terinspirasi apa yang terjadi di alam gitu, dan itu menjadi sebuah model yang nyata dan itu bisa membantu manusia dalam mengatasi masalahnya begitu. Dan model yang di alam udah bekerja sangat lama kata dia, bahkan sebelum manusia ada katanya, dan itu menjadi bukti bahwa model yang kita tiru dari alam itu bisa kuat gitu, bisa bekerja lebih lama begitu. Dan tren saat ini untuk riset maupun teknologi menggunakan biomimikry itu sangat logaritmik ya, perkembangannya kita lihat gitu dari tahun 94 gitu pertama kali dikemukakan sampai 2014, dalam 10 tahun papers maupun research tentang biomimetics baik di bidang chemistry, materials, engineering, cell and molecular biology ini lebih meningkat tajam ya, dari hanya sekitar di bawah 200 pada tahun 94, saat ini lebih dari 1000 gitu ya, terutama di bidang chemistry begitu. Jadi ITERA gitu, ITERA kan engineer kebanyakan itu, kalian ketika mau TA atau mau skripsi atau mau project begitu, ingin mengambil tentang biomimikry atau biomimetics itu sangat bisa sebenarnya. Tapi kalian harus punya strong background di biology juga dan punya ketertarikan otomatis ya di biology dan menggabungkannya dengan keilmuan kalian gitu. Oke, sini hanya saduran dari The New York Times di mana engineers ask nature for design advice. Jadi
Bahkan engineers dia membutuhkan nature atau alam untuk advice gitu, khususnya desain. Dan nanti kita akan melihat contoh-contoh desain alam yang kita imitate atau kita imitasi untuk menjadi suatu sistem atau suatu desain, baik di bangunan, di alat, di teknologi maupun di yang lainnya ya. Oke, ini contohnya adalah kereta api peluru kalau bahasa Indonesia, tapi bahasa Jepangnya Shinkansen, nggak salah ya. Jadi sebenarnya Shinkansen ini dia moncong depannya ini meniru dari burung ini, namanya burung kingfisher ya. Jadi sebelum kereta Jepang atau Shinkansen ini bentuknya begini, dia bentuknya seperti biasa, seperti peluru biasa. Tapi ada sebuah permasalahan ketika pertama kali Shinkansen ini dikembangkan, yaitu ketika dia memasuki terowongan, dia membentuk suatu suara ledakan karena ada perbedaan tekanan antara luar dan di dalam terowongan. Jadi suatu Shinkansen ketika dia melewati dan terowongan dan mulai masuk terowongan, dia akan menimbulkan suara yang sangat berisik gitu, suara ledakan. Dan itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara di luar dan di dalam terowongan gitu. Nah, pada saat itu engineers dari Jepang dia terinspirasi dengan kingfisher. Kenapa kingfisher? Karena kingfisher ini atau disebut raja udang, dia ketika mencari makan ikan di perairan, dia menujamkan paruhnya di sini, namun riak air yang dihasilkan itu kecil, sangat kecil gitu. Dan dia mencoba prototype untuk Shinkansen ini dan akhirnya berhasil. Gitu. Berhasil meredam ledakan ketika masuk terowongan. Jadi tidak ada berisik ketika Shinkansen itu meluncur di dalam terowongan dan bahkan mampu mengurangi bahan bakar menjadi lebih efisien sebesar 10%. Inilah salah satu contoh teknologi desain yang dimimik atau diimitasi dari paruh burung kingfisher. Ini adalah contoh teknologi biomimikri ya, atau biomimetics. Selanjutnya ini saya yang sebutkan di awal tadi ada namanya velcro. Kalau kalian punya sepatu Converse atau apapun itu, ada pengkaitnya di sini antara dua buah kain atau dua buah benda, itu seperti ini, itu namanya velcro. Dan ini merupakan sebuah inspirasi biomimetics atau biomimikri yang berasal dari tanaman ya, namanya bark fruit gitu. Jadi ini dikembangkan oleh insinyur Swiss namanya George de Mestral, dan dia tidak sengaja sebenarnya terinspirasi itu ketika melakukan perjalanan ke pegunungan Alps gitu, dan dia menemukan ada benih-benih tanaman itu menempel di celananya begitu, dan dia terinspirasi untuk membuat velcro ini dari pengamatannya gitu. Dan sebenarnya banyak hal yang terjadi atau penemuan-penemuan itu memang sangat tidak sengaja begitu. Tuh, bahkan yang remeh-temeh sebenarnya ini kan remeh-temeh begitu. Ada benih, ada tanaman yang menempel di celananya begitu. Dan itu dia bisa hanya dari hal yang sekecil itu dia bisa membuat sesuatu begitu. Ya kayak seperti hukum gravitasi pertama ditemukan, apel jatuh dari pohonnya, itu kan sebenarnya hal remeh-temeh, tetapi ada satu orang yang berpikir lebih lanjut tentang itu dan menuliskannya, dan akhirnya itu menjadi sebuah hukum gitu ya. Oke, selanjutnya desain dari, kalau kalian tahu di sini ada namanya Eastgate Center Zimbabwe, di Zimbabwe ya, di Afrika, dan itu merupakan salah satu gedung untuk pusat perbelanjaan di sana. Dan gedung ini sangat hemat listrik dan sangat efisien dan sangat nyaman begitu ya. Saya nggak mengatakan dingin begitu, tapi nyaman begitu karena dia didesain oleh arsiteknya namanya Mick Pierce dari mengimitasi dari rumah rayap. Rumah rayap. Jadi
sang arsitek ini mendesain bangunan ini tanpa pendingin atau tanpa pemanas ruangan sama sekali. Tapi di setiap ruangan itu memiliki suhu yang membuat orang-orang nyaman di dalamnya. Karena dengan desain biomimikri ini, dia mampu mengatur suhu bangunan itu sendiri secara otomatis dengan konsep atau sistem yang ada pada rumah rayap gitu. Dan ini otomatis bagi pengelola atau bagi pemilik gedung itu akan sangat menghemat banyak anggaran, terutama biaya listrik ya. Gitu. Jadi dia tanpa pemanas, tanpa pendingin, dia suhunya bisa sangat nyaman, normal gitu ya. Itu salah satu contoh desain dari biomimetics gitu atau biomimikri. Dan banyak contoh lainnya. Contohnya di sini ada bagaimana lampu LED ditemukan. Dia terinspirasi dari kunang-kunang, sebenarnya bagaimana struktur anatomi dari kunang-kunang di bagian perutnya sini. Kemudian ini ada gambar mikroskopis dari hiu ya. Kulit hiu, lebih jelas kulit hiu. Dan kulit hiu secara mikroskopis dia bentuk sisiknya begini, bentuk sisiknya. Dan itu diaplikasikan pada bagian dasar dari speedboat gitu. Dan ini sangat membantu speedboat itu untuk mengefisiensi bahan bakar. Selain itu, kadang di speedboat itu perawatannya agak sulit karena apa? Karena ada organisme-organisme yang menempel. Namanya barnacles kalau kalian belajar di marine biology, dan itu sangat mengganggu karena itu ketika barnacles menempel di bagian bawah ini, dia otomatis akan menurunkan efisiensi laju dari speedboat itu, dan otomatis membuat bahan bakar itu boros gitu. Tapi dengan bentuk sirip hiu seperti ini gitu, bentuk sirip hiu diaplikasikan di material di bawah dasar speedboatnya itu, dia organisme yang menempel itu lebih sedikit dan otomatis efisien bahan bakar dan lajunya lebih cepat gitu. Selanjutnya kalau kalian lihat ini apa? Ini adalah sirip dari paus gitu. Sirip dari paus, bagaimana paus itu dapat berenang hingga dalam dan sangat efisien dalam berenang, itu dia mengaplikasikannya di kincir angin. Sehingga ketika kincir angin itu berputar, suara yang ditimbulkan oleh kincir angin itu berkurang dan efisiensi kincir angin dalam menangkap angin itu lebih tinggi gitu dan mempercepat laju kincir. Itu salah satu atau contoh lain dari biomimetics yang diaplikasikan terinspirasi dari alam gitu. Oke, saya nggak akan banyak membahas tentang biomimetics karena memang ini suatu materi yang simple, bagaimana suatu teknologi, bagaimana suatu desain, bagaimana suatu hukum itu terinspirasi dari cara kerja alam atau biomimetics atau biomimikri. Dan sebenarnya banyak yang bisa kita pertanyakan begitu. Contohnya, bagaimana sih kok bisa burung kolibri melintas Teluk Meksiko dengan menghabiskan kurang dari 3 gram bahan bakar makanan gitu. Dan itu sebenarnya pertanyaan ini bisa memancing kita untuk istilahnya mencari atau mengimitasi sistem yang ada di burung ini. Bagaimana sih capung mampu bermanuver melebihi helikopter tercanggih? Bagaimana sih sistem pemanas dan pengatur udara? Ini sudah kita bahas ya di Eastgate Center di Zimbabwe tadi. Sistem pemanas dan pengatur udara di dalam sarang rayap jauh lebih baik dari segi perangkat dan penggunaan energi dibandingkan buatan manusia. Dan ini sudah diterapkan ya di Eastgate Center di Zimbabwe. Bagaimana pemancar frekuensi tinggi kelauar bekerja lebih baik dan lebih peka terhadap sistem radar manusia. Dan bagaimana ganggang penghasil cahaya untuk menjadikan tubuh mereka berpendar atau bercahaya. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita pertanyakan dan bisa kita jadi